banget. Nanasnya nanas madu apa nanas muda? Jadi Nanas madu. nanas madu kan pernah muda juga. Iya bener. Si Rara lucu ya. Terus dikatain biduan. Dulu kan biduan tuh kayak image-nya tuh kayak Jelek banget. ada peraturan gak boleh bawa ikat pinggang lagi ke sekolah gara-gara aku pernah ngegebukin kepala temenku pakai ikat pinggang. Gila. Saking ininya. STM ini anak nih. STM. Harapan aduh ini jalanku untuk ngobatin ayahku di alhamdulillah ya Allah makasih ya Allah gitu-gitu kan. Terus habis itu subuhnya ayahku meninggal. Aku inget komentar Mae sih. Kamu kalau nggak niat lomba mending kamu pulang. Terus sampai sekarang aku tuh ngerasa dendam gitu loh. Saat jumpa pertama terpikat senyum manisnya dalam hati berkata ku kan dapatkannya. Iya sih. Lebar di dada ini. Ya Allah enak banget lagunya. Kiss you, kita balik lagi di Ngobrol Yuk alias Ngobrol bareng Ayu. Nah udah kedengeran kan suara siapa itu? Bener banget, suara Sulis. Belum dipakai Belum ini ya. dipakai. Gak apa-apa. Nah Kisyu tadi udah denger kan suara selentingan-selentingan ketawa. Bisa tebak kan suara siapa? Siapa itu? Sulis. Ini dia Rara Lida. Rara, bener gak sih Rara Lida? Lady Rara sekarang. Lady Rara sekarang, kita taunya Rara Lida kan awalnya ke Ayu. Karena Rara ini kan lulusan dari Ayo apa? The Academy. Lida, Liga Dangdut Indonesia. Sama aja, Ya sama aja kan. Sama aja emang. Cemas dia. Beda kompetisi cuman sama. Oh sama. Ya intinya kan dia nyanyi gak main Iya. bambu gila kan. Kalau main bambu gila baru beda. Ya Allah, Lala. Oi. Rara ini lahir dan besar di mana sih? Terus berapa bersaudara gitu dan kenapa awalnya suka dangdut tuh gimana ceritanya Nah, awalnya? jadi aku itu adalah seorang Bisa matiin nggak? Gue banting nih HP-nya. HP orang dalam juga. Gimana sih? Siapa ya, Ra? Kasih tahu dong. Siapa? jangan. Bu Maria. Bukan. Siapa gimana? Aku ini adalah seorang perempuan yang lahir di aku lahir di Prabu Muli. Kamu tuh orang Palembang ya? Iya. Wong kita galo. Wong kita galo. Ah. Wong kita galo. Wah, kita galau. Iya sabar. Terus. Aku lahir tuh bulan Desember jadi Ra, Prabu Muli kalau nggak salah berapa jam dari? 2 jam. Tuh ya kita pernah ke sono, dukunya enak. Kok duku? Oh ya duku enak. Ya duku enak. Tapi pernah nyobain nanas gak? Nanas Enggak. enak banget. Masa? Iya serius. Nggak Itu ada nanas musimnya? paling enak se-Indonesia. Nggak ada musimnya? Pokoknya kalau musim panas nih kan musim panas nih sekarang. Itu Mau lagi panen enak-enak kirimin banget. dong, Ra. Boleh nanti aku kirimin ya. Bener Iya gak? beneran. Oh, Ih, enak banget, nanasnya serius. nanas madu apa nanas muda? Jadi Nanas madu. nanas madu kan pernah muda juga. Iya bener. Si Rara lucu ya. Aduh ya Allah. Nanasnya itu bukan nanas madu. Jadi dia tuh kayak sejenis nanas apa ya? Tapi enak banget ya Enak lo banget ngomongin kak. nanas gue Serius jadi kak, enak banget. manis, Manis, asem. Pokoknya rasanya tuh kayak seger gitu. nanas. Oh, ya iya rasanya nanas. Kalau rasanya durian malu diketok sama orang. Jatuhnya nipu. Oh kamu lahir di Prabu Muli. Terus berapa bersaudara kamu? Aku 2 bersaudara. Sama kayak Kak Ayu berarti. Iya. Berarti kakak apa adik? Aku kakak, ada adikku cowok 1. Oh cowok, beda-beda Kak Ayu cewek. Oh berarti adik di sana sendiri dong? Sendiri. Oh Kesiannya? enggak, tapi kamu bilang tadi ibu udah balik ke Belum, Palembang. ibu kan rencana mau balik ke Palembang. Karena kan aku udah nikah, jadi istilahnya kayak udah ada yang jagain. Oh iya Rara ini pengantin baru. Iya. Ya ampun, udah belah duku belum sih? Udah duren. Ya Rara kan kecil kayak duku. Udah dibelah belum sih? Udah dibelah belum sih Ra? Udah. Udah. Gimana Ra rasanya pengantin baru? Gua tonjok lu. Gimana rasanya? Enak. Enak. Terus awalnya kamu bisa nyanyi dangdut tuh gimana?
awalnya aku nyanyi dangdut ya. Awalnya itu pas kecil aku itu kan ayahku sakit. Jadi ibuku tuh kan yang istilahnya nyari uang lah gitu buat menghidupi kita ini yang masih kecil, terus juga mau buat berobat ayahku kan. Nah, jadi ibu tuh kadang nggak punya waktu banyak untuk mengasuh kita, padahal aku tuh masih kecil banget, umur 5 tahun, adikku tuh masih umur 3 tahun tuh. Jadi ibu pekerja keras berarti? Iya, jadi ibu tuh pokoknya dari subuh udah bangun sampai subuh lagi tuh masih kerja gitu loh. Makanya kita tuh kadang ibu tuh kerja terus gitu-gitu kan. Tapi ibu tuh ngasih kita banyak CD nyanyi dangdut. Bukan CD gitu loh, iya. CD kalau kan zaman dulu kan dulu VCD kita tuh. VCD kan dulu kan VCD gitu. Jadi ibu kita berarti suka lagu dangdut tuh? Iya, dibeliin mic kita dulu. Jadi kita ya udah nyanyi-nyanyi sama adikku dulu. Gitu-gitu. Kadang kalau lagi berantem kita saling ini pakai mic tutup kepala gitu kan. Ya udah, jadi mainnya gitu doang. Jadi anteng kita di rumah. Sampai akhirnya kamu pengen banget jadi penyanyi tuh waktu itu. Iya, pokoknya awalnya nyanyi tuh kamu di kampung-kampung diajakin? Enggak, jadi awalnya aku tuh dulu ikut sanggar. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya bukan penyanyi dangdut. Oh, kamu apa tuh? Karena waktu kecil aku itu nyanyi dangdut terus dikatain biduan. Dulu kan biduan tuh kayak bener, sama berarti kayak Kak Ayu dulu, bener. Image-nya tuh kayak jelek banget gitu kayaknya. Jelek banget, jadi aku tuh kadang suka berantem di sekolah. Sampai ada peraturan gak boleh bawa ikat pinggang lagi ke sekolah gara-gara aku pernah ngegebukin kepala temenku pakai ikat pinggang. Gila. Saking ininya. STM ini anak nih. STM kasar banget cuy. Gua nggak pernah anjir, lu gila kali. Tapi aku kayak keren, iya, aku kesel aja gitu. Soalnya aku nggak mau jadi biduan, aku nggak mau gitu dulu ya, itu dulu ya. Benar. Terus habis itu aku juga sempet gitu, Ra. Kayak aku gimana gitu. banget. Nah, tapi duitnya mau nggak, Ra? Mau. Ya. Terus abis itu udah tuh, karena aku nggak mau dikatain biduan, jadi aku nggak nyanyi dangdut lagi waktu pas kecil itu. Jadi aku balik lagi ke lagu-lagu daerah. Aku kan ikut sanggar kan, jadi aku ikutnya lagu-lagu pop daerah. Gitu. Terus juga sekolah-sekolah tuh ikut band gitu. Jadi pokoknya ikut istilahnya nyanyi tapi selain dangdut lah gitu. Iya, nggak mau lah gitu. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang bisa jadi penyanyi dangdut? Nah, jadi waktu itu ada audisi LIDA. Ada audisi LIDA tuh posisinya ayahku tuh udah sakit parah banget, Kak. Sakitnya tuh udah kayak nggak bisa bangun, terus juga udah nggak bisa ngomong gitu kan. Nah, aku tuh kadang mikir juga gimana ya caranya gitu, karena aku kasihan juga lihat ibu tuh hari-hari pontang-panting dan aku tahu nominal itu nggak seberapa gitu dan nggak bisa ngobatin ayahku gitu loh. Ya udah, pas ada audisi ini itu tuh aku tahu jam 10 malam, Kak. Jam 10 malam ada audisi. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Melihat kah di media sosial atau di TV? Oh. Aku lihat di TV. Ya Allah. Ininya jadi ada temenku juga, ayo kita ikut audisi yuk gitu-gitu kan. Oh yaudah, ayo kita ikut audisi gitu. Jadi jam 10 malam dia ngabarin. Paginya kita langsung berangkat naik Kopaja dulu tuh, naik Kopaja. Posisi kamu tuh di Palembang masih? Posisinya aku di Prabu. Di Prabu jadi Muli. ke Palembang itu 2 jam. Nah, waktu itu kan nggak ada uang kan, jadi ibuku ngasih bekal 50.000. Iya, jadi kayak ngasih bekal 50.000 ini buat kamu, karena persyaratan yang harus dibawa tuh aku belum penuhin karena aku tahunya itu jam 10 malam. Jadi makanya setelah aku nyampe, ikutlah ngambil surat persyaratan gitu, surat pendaftaran. Aku langsung foto, langsung ke studio foto. Itu niat langsung banget itu kamu tuh ya, segala macem. Udah habis itu nunggu. Ya udah berapa minggu gitu aku nunggu, aku pulang nunggu, ditelepon lah sama kru kan. Aku pikirnya kayak aku tuh nggak pernah ngangkat telepon orang, Kak. Nggak pernah, tapi nggak tahu kenapa nomor telepon ini tuh aku angkat gitu loh. Kayak udah jalannya ya. Rezekinya. Atas nama Rara, katanya, atas nama Tiara, dulu namaku tuh Tiara. Atas nama Tiara, iya. Selamat ya, kamu nanti diundang ke Jakarta untuk ikut audisi lagi di LIDA, katanya gitu. Jadi kamu perwakilan besar dari provinsi kamu. Jadi diambil 5 orang. Nanti 5 orang ini diadu lagi di Jakarta gitu. Aku udah, ya Allah, alhamdulillah. Padahal aku tuh kayak ya udah cari pengalaman aja dulu, karena aku kan nggak bisa dangdut nih. Gak ada kepikiran, pokoknya niat kamu gak ada tahu lah itu bakal lolos atau gimana. Aku tuh udah kayak
aduh gimana ya, aku kan nggak, maksudnya dangdut tuh nggak nguasain banget, walaupun memang awal basicnya aku kan nyanyi dangdut, tapi karena udah nggak dilatih selama bertahun-tahun, aku tuh ngerasa aduh gimana ya ini ya, bisa nggak ya gitu kira-kira. Udah, besoknya ayahku meninggal. Ya padahal aku tuh udah ngomong, ayah aku udah lolos nih mau ke Jakarta gitu, dia tuh diem tapi dia nangis gitu Kak, nangis dia. Pokoknya aku ngomongnya tuh sore. Ngomongnya tuh sore. Aku tuh udah harap, aduh ini jalanku untuk ngobatin ayahku nih. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah gitu kan. Terus habis itu subuhnya ayahku meninggal. Subuhnya ayahku meninggal, aku tuh kayak aduh, apa aku nyerah aja ya, aku udah nggak mau lagi kayaknya deh. Karena kan tujuan kamu Iya, itu buat bantu ayah kan. Karena kan tujuan aku buat ngobatin ayahku gitu kan. Aduh gimana ya gitu. Aku tuh udah putus asa banget, aku udah aduh kayaknya aku udah nggak mau deh ngikut ini, udah nggak apa-apa deh aku minta ganti orang aja. Cuman aku liat ibuku waktu itu. Aku liat ibuku udah nangis-nangis, dia udah ini. Kayaknya aku harus lanjut deh, bilang gitu. Karena aku nggak mau liat ibuku ini nanti hari tuanya masih kerja pontang-panting cari uang, nggak tahu waktu, nggak tahu ini. Jadi aku ada rasa bangkit lagi buat ya udah ikut aja nggak apa-apa gitu. Ya udah, untungnya tuh tetangga-tetanggaku, terus pemerintah sana tuh pada support gitu. Sebelum aku berangkat itu Kak, sebelum aku berangkat rumahku direnov sama pemerintah. Jadi aku ya ampun, ini orang-orang tuh pada apa ya, kasih, Itu namanya alam semuanya sudah mendukung kamu. jadi kayak semuanya tuh dipermudah gitu Kak, semuanya dipermudah. Terus juga banyak banget orang-orang yang dukung aku, padahal aku tuh belum tahu sebenarnya aku tuh bisa nggak nih Bisa, gitu. Kan Dan mereka kok bisa tahu gitu ya, kamu akan ke Jakarta dan kamu akan ngebawa nama daerah mereka iya, gitu makanya. kan. Terus habis itu berangkatlah ke Jakarta, ikutlah audisi. Dari 5 peserta ini aku yang kepilih alhamdulillahnya. Jadi tuh polling juga, polling SMS juga waktu itu. Dan dari situ tuh nama kamu udah mulai Iya, kedengeran banyak orang dan semua orang juga udah tahu. Tapi sebelum ke situ, kamu udah pernah terkenal duluan belum di daerah kamu? Nah, jadi aku tuh di daerahku itu udah istilahnya udah ada banyak yang tahu lah, banyak yang tahu dalam artian aku kan penyanyi, sering-sering ikut lomba juga sampai-sampai orang Tapi tua. taunya bukan penyanyi dangdut nih. Taunya bukan penyanyi dangdut, Oke. taunya itu aku tuh ikut sanggar gitu loh, anak sanggar anak gitu. sanggar. Jadi aku semua aku ikutin kayak nyanyi daerah, teater, terus juga aku belajar alat musik sana gitu. Abis itu sampai-sampai kayak kalau misalkan aku lomba nih, orang tua peserta tuh pada nggak setuju aku ngikut. Karena kamu udah Karena pasti udah, menang. kalau udah pasti menang. Terus kayak apa sih gitu, kamu ngapain ikut-ikut lagi, udah kamu pergi aja gitu kan Kak. Tapi karena aku perwakilan sekolah jadi nggak bisa, kalau aku pribadi nggak boleh gitu. Jadi aku kalau ikut lomba harus perwakilan sekolah. Oke, berarti kamu dari dulu tuh kalau di daerah ibaratnya orang tuh udah tahu Iya, lah. Ibaratnya kalau zaman dulu nih ya, misalnya gue ikut lomba gitu di daerah dia, jangan tuh dari si Rara dia pasti menang gitu kali ya. Iya gitu. Iya gak sih, udah bakal jadi sirik-sirikan orang gitu. Iya, aku pernah tuh kan ikut FLS 2N dulu kan. Apaan tuh? FLS 2N tuh kayak lomba siswa-siswa sekolah gitu loh. Oh, oke. Terus Oke, ada singkatan namanya. iya, FLS 2N. Kalau sekarang tuh namanya FLS 3N sekarang. Sampai-sampai guru-guru sekolah lain tuh pada gini ngeliat aku. Gitu Kak, sampai gitu-gitu Kak. Ya iyalah, karena dia tahu kamu bakal menang. Dan menurut mereka mungkin seorang Rara tuh sebenarnya udah nggak pantas lagi buat ikut-ikut acara gituan gitu. Harus kasih kesempatan buat gue juga kalau jadi orang lain ya. Ketika satu lomba gue ngeliat dia menang. Besok gue ikut lomba lagi ngeliat dia, kata gue, menurut gue lu ngapain maruk, lu berarti nggak ngasih rezeki ke orang lain. Nggak gitu. Gitu. Tapi kan ada perwakilan sekolah jadi yang kalian nggak bisa gitu loh. Tapi akhirnya mereka tahu kan kalau sekarang kamu akhirnya berhasil benar punya nama besar di Jakarta gitu, di Indonesia juga gitu. kamu udah terkenal banget. Nah pas kamu waktu audisi atau mungkin pernah nggak ada kata-kata sakit hati dari juri atau apa yang kamu masih ingat sampai sekarang? Apa ya kata-katanya? Selama apa sih namanya kontes itu? Aku inget komentar Mae sih. Mae. Iya, waktu itu kan aku pas di Asia itu kan aku sempat sakit usus buntu, jadi aku harus dioperasi. Itu pada saat lagi masih dalam kompetisi, lomba gitu kompetisi. Terus? Jadi istilahnya setelah operasi, pas operasi itu tuh kualitas vokal aku menurun gitu loh Kak, menurun. Nah, sampai suatu momen aku tuh bawain lagu yang bukan karakter suara aku. Pokoknya di komen ini kayak gini, kamu kalau nggak niat lomba mending kamu pulang
gitu. Nah dari situ kenapa Mau kamu- sih pulang sini ongkosnya gituin dong. Susah banget Ra, Aku nautin sampai- si Mae. Terus sampai sekarang aku tuh ngerasa dendam gitu loh. Dendamnya bukan dalam artian kayak gue benci banget sama Iya. bukan, tapi dendam dalam artian gue nih nggak kayak gini sebenarnya gitu. Aku tuh lagi posisinya lagi nggak fit aja gitu. Aku tuh nggak kayak gini kok gitu. Jadi makanya setelah itu aku paksain banget tuh setelah Sembuh. Iya, setelah sembuh aku gas terus gitu. nggak ada Udah, tuh dari kamu situ. ngerasa capek atau apapun Nggak ada, karena pokoknya ingat kalau kata-kata capek- dari Mae. Kalau capek juga ya udah gitu mah, nggak apa-apa. Ya orang nampil cuma 5 menit, 6 menit, abis itu udah selesai bisa Tapi kan tidur. kalau orang emang lagi sakit usus buntu ya cuy, nggak lucu kan kalau dia nyanyi jangan sampai ada bunga yang baru, nggak lucu kan cuy sambil megang perut kan usus buntu. Tapi emang mau pingsan loh kak. Jadi posisinya aku nyanyi tuh sakit. Tuh kan, tapi kadang maaf nih ya Ra, kita kadang sebagai juri nih, kalau misalnya ngeliat peserta kayak gitu, pasti otak kita tuh rata-rata mikir kayak, ih apaan sih ini, Iya. lebay, drama, alasan. Karena nih, enggak bener nih, ini beneran. Suatu saat kamu akan menjadi juri, ketika kamu melihat peserta yang seperti itu, tapi mungkin karena kamu pernah merasakan kamu sakit Iya. gitu ya, tapi pasti kamu akan berpikiran bahwa, mau dikesianin nih orang nih, mau dapat nilai poin banyak nih. Aku juga mikir gitu kak. Iya Karena kan? aku kan sering lah dengar komentar juri kayak Heeh. sakit kalian tuh bukan jadi alasan buat kalian Nah, tampil gak bagus gitu betul, loh. Makanya aku benar. ingin banget padahal udah disuntik. Jadi aku sebelum nyanyi itu disuntik dulu kak, disuntik, diinfus. Terus aduh sakit banget gitu Ya, usus kak. buntu, Udah cuy, nggak kayak bisa- orang kesurupan. nggak bisa ditunda kalau usus buntu kan. Abis itu nyanyi, setelah nyanyi langsung ke rumah sakit didiagnosis usus buntu. Oh. Langsung gitu. Udah langsung dioperasi nggak kamu hari itu juga atau Abis itu besokannya? besoknya langsung dioperasi. Tuh, untung lo Abis nggak pecah lo dokternya cuy. bilang, kamu kalau mau dioperasi nggak boleh nyanyi lagi. Hah? Maksudnya nggak boleh? Iya nyanyi nggak boleh lagi? nyanyi, maksudnya nggak boleh ikut kompetisi lagi. Nggak boleh nyanyi dulu karena kan ngeden kan, kalau nyanyi kan ngeden kan sebenarnya. Nah itu tuh nggak boleh. Nah terus gimana kamu? Ya nggak mau, aku mau nyanyi. Lah, Nggak apa-apa, nyanyi aja. Jadi setelah operasi sampai-sampai dokternya tuh ngasih surat bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab apabila ada, iya apa gitu kak, disuruh tanda tangan. Udah selesai. Terus mama gimana komennya waktu itu? Ibu waktu itu lagi umroh. Oh masya Allah. Jadi setelah aku operasi ibu baru datang. Aduh. Tahu nggak sekarang ini? Iya, Iya, Mae tahu Mae nggak? tahu, Mae Mae tahu, Mae tahu. Kalau bisa tolong deh kirimin tanggung jawab nih. Ya, biaya untuk usus buntu, rumah sakit dan lain-lain. Operasi semuanya ditanggung sama mereka. Oh, udah ya. Udah. Tapi Udah kan buat kok. kehidupan sekarang kan ngeri ususnya kenapa-napa. Bener gak lo? Bongkok, Mae, hei. Gak deh kemarin gue gak datang soalnya ke nikahan anaknya. Ya Allah maafin banget Mae. Abis gue pasti sama dia maafin banget. Gue ada kegiatan gue gak bisa hadir. Rara, nama kamu kan sekarang alhamdulillah udah semakin besar. Alhamdulillah. Tempat paling jauh yang pernah kamu manggung di mana? Sejauh ini? Aku pernah paling jauh Diundang itu nyanyi kemana? Diundang nyanyi ke Rusia. Widih, Iya, terus itu negara cantik loh itu. iya cantik banget. Sama Sama musim ini dingin kah? musim panas. Oh, musim panas. Jadi banyak orang-orang yang cuma sempakan doang, cuma inian doang. Karena kan mereka jarang lihat matahari kan. Banget, benar. Jadi kalau ngeliat matahari tuh mereka langsung berjemur entah di mana, di pinggir jalan, di taman kota, semuanya berjemur dengan keadaan begitu doang. Tuh kalau berjemur gitu, ini mah tiap hari pada telanjang di pinggir jalan. Kata gua ngapain lu? Lu gila namanya lu. Orang gila dong. Orang gila. Gitu lah. Kalau orang sono kan ketahuan Iya. kalau lagi musim panas kena matahari. Berjemur. Ini mah tiap hari pada begitu. Gila ada. Terus Ra, kamu nyanyi paling jauh di situ. Ke itu terus Berapa lama sekalian kamu liburan berarti di situ? sekalian bikin video klip. Jadi bikin video Pinternya klip. otaknya, ya Allah. Sekali dayung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Gile pinter banget lu sekalian bikin. Berarti kamu sama tim dong semua sama kru-kru. Berapa lama kamu di sana? Aku sekitar seminggu lah di sana. Semingguan? Nyanyi. Nyanyi, ngisi acara apa tuh? Diundang KBRI Moskow untuk nyanyi acara 17-an di sana. 17-an. Iya. Emang paling seru sih ya kalau Iya. kita diundang-undang di luar negeri gitu. Karena yang kita incar itu kan liburannya sebenarnya ya Ra. Dan negara yang memang belum pernah kita kunjungin sebelumnya. Iya, itu Gitu. Dan Rusia tuh termasuk salah satu negara yang cantik dan apalagi kalau musim dingin. Waduh, itu semuanya ketutup semua sama salju.
Enak banget ngeliatnya udah kayak ya lu mah susah deh nggak bisa deh. Bayangin aja deh masih jauh. Bayangin aja deh. Kak, kamu selama ini kan nyanyi udah sering berduet tuh. Tapi ada nggak siapa gitu penyanyi yang pengen kamu duetin bareng bersama? Banyak sih. Siapa? Salah satu Ayu. Emang udah pernah dong kita duet, Ra? Pengen, kan aku pengen duet sama Kak Ayu. nggak Ya apa-apa elah dong. bohong banget lu gue tendang nih yang kayak gini-gini nih. Nih yang kayak gini-gini nih. Main yang aman nih. Jalan nih anak gue, gue tahu dia peres dia. Terus siapa lagi? Kalau Rara tuh idola penyanyi dangdutnya siapa sih sebenarnya? Penyanyi dangdut aku bikin single bareng gitu. Oh, bikin single bareng ya. Aku pengen sama Bunda Rita. Bunda Rita, emang Aku sih. dari Aku kecil juga, tuh. iya sih, aku juga Aku sama. sering ngomong Bunda, kalau ketemu Bunda, aku tuanya pengen kayak Bunda. Aku bilang, oh berarti aku udah tua katanya gitu. Rara. Tapi memang ya Ra, jujur, Kak Ayu juga sangat mengagumi sosok Ih, Bunda parah ya Rita. dia tuh Cuy, ya. dia Masya sampai Allah ya. tua, suara dia nggak berubah sama sekali. Dia nyanyi, dia wah gila sih dia. Nyanyinya, ekspresinya di panggungnya. Mau off air juga ya Ra ya, dia kalau nyanyi off air juga keren Ih, banget keren cuy. banget. Walaupun dia nggak pakai goyangan, nggak banyak joget, nggak erotis, nggak apa, tapi memang suaranya Iya. udah ciri khas ya. Ra. Dan sampai tua gini, dia umurnya udah berapa ya kira-kira? Sekitar 80 ada. ketuaan ya, ditonjok sama dia nih nonton, ditonjok loh. Berapa? 60-an ya? 60-an kali ya, Bunda Iya, Rita tuh 60-an, kalau nggak salah 60-an. Coba lu cari deh. Tapi suara dia masih stabil loh. Iya, Dan stabil banget. eksistensinya dia masih bisa dia jaga sampai detik ini. Bener. Semua lagu-lagunya masih bisa diterima di kalangan muda. 65 65 loh. jauh banget lu ya, 80 lu ya. Gak usah di-cut dan biar Bunda Rita nonton. Bunda, maaf Bunda. Biar Bunda Rita nonton. Jadi Rara tuh seneng banget sama Seneng banget Bunda sama Rita. Bunda Rita. Dan kemarin gue sempat melihat ada salah satu video viral. Rara lagi nyanyi off air, terus panggungnya roboh. Bener gak sih Iya. itu daerah mana? Dia berketiban panggung cuy. Hah? Itu kalau nggak salah setelah kamu menikah kan? Belum lama kan itu kan? Itu Belum daerah lama mana? Itu daerah kampungku sih, kampung aku. Prabu Muli. Enggak, jauh lagi. Oke. Sekitar 6 jam lah dari Oke, bandara. ceritanya gimana itu bisa begitu maksudnya? Emang dia nggak diikat apa panggungnya di tanah? Nah. Apa gimana sih? Ya namanya cuaca kan kita nggak tahu. Benar. Tapi pas memang dia kan acaranya udah dari pagi kan, terus habis itu aku nampilnya sore. Oke. Jadi pas aku datang tuh udah hujan sebenarnya. Jadi aku nyanyi cuma satu lagu aja, satu lagu nyanyi. Enak banget. satu Nggak lagu enak lah kak, bayarannya nggak enak full. lah. Jadi aku nggak Bohong, enak dalam sama- hati dia serius senang. serius sumpah. Nggak enak serius. Tapi aku beneran nggak enak sama tuan rumah sampai nangis dia, kasihan gitu loh. Tapi kan kita juga khawatir ngeliat Iya. Rara. Karena emang bener-bener loh. Ketika Rara jalan itu langsung jatuh cuy atap. Mending ini yang tenda. Besi cuy, besi. Bener gak rigging atas yang buat apa sih panggung stage gitu? Tapi untungnya ada ini juga sih tim apa namanya ormas di sana, terus juga tim kepolisian ada. Jadi setelah panggung itu bukan panggungnya sih sebenarnya atapnya doang, atapnya itu roboh, ambruk. Ditunggu dulu sama polisinya. Kalau misalkan cuaca udah memungkinkan bisa dilanjut lagi gitu. Cuman kayaknya karena pemusik udah nyelamatin Iyalah. alat-alatnya gitu kan, Iyalah. jadi nggak bisa lanjut gitu. Selain Apa ya? enggak Aman sih, kena. alhamdulillahnya Dia aman langsung sih. asistennya gue liat asistennya tuh langsung naik, langsung megangin pegang. dia, langsung ngajak dia turun. Udah gitu kata gue jalannya lelet banget lagi. Enggak udah tahu depan udah roboh, dia masih kayak ini masih iya maksudnya tahu, nggak kayak langsung dia ngeblank lari aja, gitu loh. ngeblank aja Dia kayak gitu. bengong ngeblank, masih benerin bangku, mindahin bangku karena emang videonya lumayan viral kan itu kemarin Ra. Itu pertama kali kejadian kayak gitu atau sebelumnya udah pernah? Kalau ini pertama kali, cuman kalau hujan sering. Kayu juga pernah dulu nyanyi di Makassar. Terus Baru mau berangkat ke lokasi, padahal sebelumnya udah ada Niji atau siapa gitu, The Massive atau siapa udah nyanyi. Abis itu giliran Kayu, giliran gue hujan gede, gue Iya. nggak jadi nyanyi. Duit mah udah dibayar. ya Allah. Ada salah satu bank terkenal, bank terkenal. Bank Nggak terkenal. jadi, sampai gue digotong, digendong sama si Firman turun dari panggung karena hujan saking gedenya. Dalam hati gue gini, ya Allah enak banget dia. Tapi kan tapi kan kesian juga Iya, kan. kesian. Dia udah bayar kita gitu kan, kita kayak ya Allah nggak nyanyi tuh gimana aku gitu. sampai kayak minta maaf ya, aku bilang gitu. Oh aku yang nggak punya nyanyi. tuan rumahnya nangis Ra. Iya nangis banget dia, nangis kayak. Nganten atau kenapa? hitan? Acara ulang tahun. Nah bener kan, untung gue tanya, bener kan? Ulang tahun, Iya acara ulang tahun. anak kecil apa?
ulang tahun, istilahnya ulang tahun perusahaannya sama ulang tahun anaknya. Ya udah, habis itu aku bilang aku minta maaf ya. Masih mending dia ulang tahun anaknya. Dulu gue pernah ditanya, diundang acara ulang tahun. Gue pikir ulang tahun anaknya udah gede. Ulang tahun bocah pakai bangku-bangku kecil tuh suruh menghibur. Kata gue, yang nonton pernah gue pernah cuy di daerah Bandung, Subang apa Bandung. Udah lama, udah berapa tahun lalu. Cuma maksud gue gini, ya oke lah gue terima emang duitnya, alhamdulillah rezeki gitu ya. Pas gue sampai ulang tahun siapa? Pas gue liat gue naik di atas panggung ulang tahun bocah, bangku kecil-kecil. Yang duduk di situ bukan anak-anak ya, emak bapaknya yang pada nontonin gue. Tapi untung emak bapaknya yang nonton bukan anak-anaknya. Kan kalau bocah kecilan nonton kita rasanya gimana ya, Ra? Kemana? Bocah kecil kan biasa. Menurut lo yang lagi. Nah, sekarang Kisyu Rara ini kan udah menikah. Udah berapa lama kamu menikah? Sama 4 bulan Aladul. ya, Mas? Mau 4 bulan ya? Ya Allah, parah banget ada lakinya dia lupa. Orang mah namanya pernikahan gak boleh dilupa, Ra. Mau 4 bulan. Baru mau 4 bulan. Iya. Gimana rasanya menikah muda? Kamu umur berapa sih, Aku Ra? 24 sekarang. Si muda. Iya. Si muda, Ra. Terus Iya. gimana rasanya? Ya gitulah. Awalnya ketemu sama suami di mana dan siapa yang Ketemunya nyatain suka duluan? tuh di nggak apa-apa kan ketemunya di Indosiar. Oh iya nggak Iya, apa-apa. ketemunya tuh di Indosiar. Terus dia tuh lagi konsul apa namanya kayak konsultan gitulah karena kita ada apa namanya? Kayak kita main sulap bareng gitu. Jadi dia yang ngajarin gitu. Terus aku pas lihat dia kayak teng 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 teng. Iya elah, gue kesel banget sama dia. Gue pengen tojok dari tadi, gue kesel banget. Enggak, kamu pertama kali ngeliat dia masa udah langsung rasa suka? Nah, jadi aku tuh Kak dalam hati gue, ini mah bisa gue dapetin gitu. Ini mah Kayak lagu yang Rara bikin gimana? Sejak jumpa pertama. Terus? itu kisahnya dia itu. Kisahnya dalam siapa? hati berkata aku kedapatkan dia Iya. gitu. Kayu suka banget sama lagu itu, kenapa Masa kamu gak sih? terusin sih, Ra? Nyanyi dah dikit. Saat jumpa pertama terpikat senyum manisnya, dalam hati berkata ku kan dapatkannya. Iya asik. Lebar di dada saat ku melihatmu. Itu Rizky Febian kan? Iya, itu. Jadi dia ditembak sama Rizky Febian, saat itu juga dia bikin cuy liriknya. Kenapa Rara nggak terusin? Ya, kan dulu terikat manajemen. Oh, terus kamu nggak mau terusin sumpah, Ra? Ya, di ujungnya tuh enak banget apa? Nana, cinta kamu. Ingin rasanya hati untuk dapatkan hati kamu ini. Ya Allah, enak banget lagunya. Oh, iya. Pinter berarti kamu nyiptain lagu. Udah kan sekarang udah keluar, kamu kenapa nggak nerusin nyiptain? Iya, ini kan aku lagi proses bikin lagu. Oh, kamu bikin lagu Iya. sendiri karena sekarang ada suami. Iya. Jadi ada yang bisa dituju, Iya. ada yang bisa dilihat. Terus awalnya suka, kamu yang suka? Jadi aku tuh kayak gue bisa dapetin gini gitu. Ini najis. Serius. Najis. Tapi beneran aku tuh kalau udah Eh, mau nih gue gitu. pasti Pasti dapet gitu. siapa? Sama kayak Ayu. Iya kan Kak? Iya. Pokoknya kita kalau udah Gampang aja buat iya kita, Ra. gampang gitu kan. Gampang aja, Ra. Udah tuh Kak. Sama kayak Ayu kalau kita pengen dapet sesuatu gitu ya, Ra. Ini mah pasti kayak gue iya. dapet Terus nih. aku tuh Tau-taunya enggak. Terus. Terus aku cie-ciein dia ke temen aku. Oh, sosokan. Iya. Oh, sosokan si baik hati. Iya, Sosokan gitu. gitu, jodoh-jodohin ke orang gitu. Kenapa kok bisa kamu cicin dia ke teman kamu? Gak apa-apa. Karena temen aku yang fallback dia duluan. Temen kamu juga udah cerita kalau temenmu suka sama dia? Apa? Enggak, kamu maksudnya bisa tahu temenmu suka sama Ya dia gimana? nunjukin, Oh, dia aku udah nunjukin. fallback Kak gitu-gitu. Oh. Aku bilang, aku bilang gitu kan. Langsung gitu. Nah, terus gimana? Abis Abis itu udah tuh Kak, kita lost contact tuh. Pokoknya selama berapa bulan gitu. Terus dia ngetek-ngetek aku terus di apa namanya? Di Instagram. Oh ya, ini suami. Dia ngetek aku di Instagram, terus kita ketemunya tuh di live streaming. Oke. Ketemu lah, aku bilang, kayak
ini deh, kayak kenal deh. Ciela. Gitu. Yang dulu pengen gue dapetin nih. Iya, dari situlah. Ah. Jadi kita tuh ada spare waktu dulu ya Mas, berapa bulan gitu ya. Spare waktu berapa bulan baru kita ngobrol lagi di live streaming itu. Jodoh tuh ya, udah kepisah udah jalan lama, terus tiba-tiba bisa datang lagi. Nah, yang ngebuat kamu yakin bisa sampai memilih si Mas Dia- menjadi suamimu apa? Dia orang gila sih. Maksud aku kayak Gimana tuh orang gilanya? bukan. Maksudnya bukan dia sebest itu sih. Maksudnya dia mau mengarahkan aku kan dulu kan kayak nggak ada otak gitu kan, maksudnya kayak bodoh banget gitu kan. Aduh, nggak boleh gitu dong. Nggak, ah. serius kak. Walaupun Aku tuh emang orangnya- iya. Aku tuh sebodoh itu gitu loh. Jadi kalau misalkan Bodoh aku, apa? Kamu nah, tuh misal sebodoh nih, apa? kalau misalkan kayak Terlalu polos maksudnya dia nih. Kamu nih. aku kenapa ya Mas? Jadi aku tuh ngerasa aku tuh kayak kurang disiplin aja, terus juga masih semaunya aku. Nggak beraturan masih lah hidup egois. kamu Iya, gitu. pokoknya hidup aku tuh caruk maruk lah. Jadi kayak terserah aku gitu loh, Iya. egois banget gitu. Pas sama dia ini aku belajar sih pelan-pelan gimana caranya istilahnya tidak menyusahkan orang lain. Kalau kita mau dipermudah yang jangan sulit orang lain gitu. Terus juga ngajarin aku harus aktif di sosial media karena aku kan cuek banget Kak di sosmed. Aku ngerasa kayak apa sih itu repot banget. Kalau misalkan kalian mau nyari aku ya cari aja gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian gak mau nyari ya udah ngapain aku kayak gitu-gitu kan. Kepengenan banget gitu. Dia bilang nggak bisa kayak gitu katanya. Ya setidaknya orang-orang yang nyari kamu kan berarti yang sayang sama kamu gitu. Jadi kamu harus kasih lah mereka apa bikin story kek atau Ya. bikin di YouTube kek apa kek vlog kek gitu biar kamu tuh Biar selalu aktif dilihat, terus gitu. biar aktif gitu loh. Bener sih, itu support yang Iya. bagus sih sebenarnya Terus suami. juga, ayo dek kapan kita bikin video klip gitu. Ayo gitu. Terus habis itu ayo dek kita bikin podcast YouTube gitu-gitu. Dia yang ngurusin Kak. Oh. Dia yang ngurusin kan selama ini aku kan ngerasa nggak ada yang ngurusin, ngapain aku capek-capek Iya, gitu. Aku iya, kan iya. mengandalkan cuman ngandelin off air, cuman ngandelin on air aja. Jadi ngerasanya kayak kamu katanya nggak selamanya akan kayak gini kata Benar, Mas gitu. betul. Jadi kamu harus prepare katanya. Jadi aku tuh ngerasa kalau sama dia tuh hidup aku tuh lebih tertata gitu loh Kak. Karena Dan kamu banyak belajar banyak hal banyak gitu. banyak belajar. Terus juga dia tuh jadi bikin aku tuh lebih sabar Oke, gitu loh. oke. Ke orang lain tuh lebih sabar. Walaupun aku masih kayak orang gila ya, tapi masih istilahnya masih bisa aku tahan lah gitu. Paling marah-marahnya ke dia juga gitu. Tapi yang paling sabar siapa antara kamu sama dia? Aku Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Gue langsung bilang nggak percaya. lagian ngapain ditanya Nggak udah mungkin. tahu jawabannya. Kelihatan banget lakinya sabar aja gitu. Mau ditabuk, mau diapain juga sama nih perempuan. Gila lu dari kecil aja udah gebukin anak orang pakai belt pinggang coba. Gile nggak? Tapi kamu siapa yang paling cemburuan di antara kalian berdua? Nah, jadi fun fact-nya kita itu Cila, bukan fun fact. loh ya Allah. Loh, fun fact-nya itu kita nggak pernah cemburuan Kak. Serius, sumpah. Kamu lahir bulan apa? Desember, Sagittarius aku. Kok Sagittarius bukan Capricorn kamu? Oh awal Desember ya? awal Berarti Desember. sahir. Dia juga Sagittarius. Wih, dia nggak berantem tuh sesama Sagi. Nah, jadi kalau lagi berantem, assalamualaikum. Nggak ada yang mau ngalah dong tuh kalau berantem. Ngalah sih. Ngalah udah pasti dia lah ya. Iya, kasihan Nggak kok dia. bisa nggak ada cemburuan sih? Nah, jadi Kak, kita tuh jadi misal ada cewek nih, dia suka banget tuh sama selebgram pokoknya cantik banget gitu. Tiba-tiba dia tuh ada di mall yang kita lagi datengin. Oke. Ayo deh, kita cari deh, orangnya di mana deh. Jadi dia ngeliat atapnya ini doang nih. Ini atapnya di mana ya, kita cari. Jadi kita kelilingin mall itu sampai serius Kak, kita kelilingin mall itu sampai. Dan kamu nemenin? Aku temenin. Itu pas udah jadi istri apa belum? Belum. Jadi Oh, bilang, oh. Coba aja kalau berani sekarang. Coba kalau berani sekarang. aman. Aman. Kan aku kayak secinta itu sama Jubin kan, aku kayak cinta banget sama dia kan, aku pikir Jubin tuh suamiku gitu. Jubin tuh siapa sih? Jubin Kak, penyanyi India itu. Oh iya yang tadi. Oh iya. Aku sampai nangis gara-gara nggak nonton dia bilang, aduh repot deh katanya gitu. Udah gitu doang. Jadi kayak nggak ada cemburu-cemburu gimana-gimana. Dia follow cewek jadi ya udah, aku follow cowok ya udah gitu. Nggak yang gimana. Iya, sebatas karena kita tahu misalkan kalau cewek lewat nih,
Dek, cewek itu cantik ya? Iya cantik ya gitu. Kalau misalkan aku, ih ganteng deh, itu tipe adik banget deh. Iya emang tipe Ya kamu itu banget, benar, berarti gitu. normal bener dong. Cowok ngomong gitu ya Iya, benar sih. iya. Jadi aku sama Mas tuh bukan yang kayak tiba-tiba Marah gitu. marah kayak Nah biasanya kalau berantem ribut karena apa? Karena dia lah. Ya elah, cepet banget jawabnya. Si Dul cepet banget si Aladul. Jawabnya karena dia asik deh lirikan matanya. tidur di luar ya malam ini. Iya. Nah kamu kan tuh suka random banget kan di TikTok. Nah itu suami kamu suka kesel nggak kalau kamu isengin atau karena kamu dia makin cinta karena kamu kayak gitu? Nggak tahu Kayak ya. gitu. Sini Mas, kamu sini deh. Aku ngerasa ya udah aku kayak jadi diri aku aja, nggak yang gimana kan banyak tuh orang bilang nanti kalau nikah sama keluarga Arab kamu harus ini ya jaga. Emang suami itu Arab? Ada Arab juga? Oh kamu kalau nikah sama keluarga Arab kamu harus jaga sikapmu. Iya, iya. Ini. Tapi alhamdulillah sih aku sama dia juga. Aku mau jadi orang gila nggak mandi 5 hari juga nggak apa-apa gitu Itu loh. keterlaluan. Itu keterlaluan Tapi kayak dia gitu maksudnya juga. dia nggak komplain gitu loh Kak, kayak mandi kayak apa nggak pernah gitu loh, paling kayak iya gimana sih. Langsung disiram gitu. Tak gendong, tak masukin kamar mandi biasa. Iya. Oh iya, Iya. begitu. Oke mandiin anak anjing ya cuy. Anjing. Gendong, masukin, siram, habis itu di hair dryer, dikeringin. Nah, Aku anak anjing ya. Bisa habis mandi dia terakhir bener. nah kamu kan kalau di sosmed kan orangnya kayak gini nih, kelihatannya ceria, rame, heboh. Aslinya kamu tuh kalau di rumah tuh lebih aktif atau lebih pendiam? Aku di rumah malah lebih Pasti diem ya? diem. Kamu introvert. Iya, aku introvert banget. Tanya sama Mas. Aku Tapi Rara tuh ya, kalau kita lihat, kalau orang yang nggak tahu dia, kalau dia diem, orang bilangnya dia judes. iya emang iya. Bener nggak? Emang iya. Orang kalau lihat aku diam gitu kayak, Iya. Galak, "Kamu kenapa, mukanya tuh Kak?" sinis. Iya. lah nggak kenapa-napa, aku nggak kenapa-napa gitu Benar, loh. benar. Terus logat aku kan dari Palembang kan, jadi aku ngerasa kalau logat yang aku bicara ini ya udah biasa aja. Tapi orang tuh ngerasa bisa nggak ya ngomongnya yang ini aja, yang biasa aja. Aku udah biasa aja ngomong gitu loh Kak. Pokoknya aku kalau diem tuh pasti orang bilangnya aku judes. Iya, soalnya kelihatan mukanya tuh Nahan pup gitu ya. enggak lah, gila Ah, kali lo. usir deh orangnya. Iya. Dari tadi kecampur mulu kan. Iya, ikut campur mulu Berisik kan urusan Ra. orang. Emang brengsek emang. Tapi Rara juga bisa loh, dia tuh bukan penyanyi yang cuma nyanyi. Rara tuh juga bisa kayak ngelawak, impersonate, Kayak Kak nyaut-nyautin. Ayu lah, aku tuh inspired by Ayu Ting Ting. Idih. Kita udah hilang tadi. Bunda Rita hilang. Ya. Kita kan episode-nya beda, tadi Belum scene-nya dia. kan beda. Gua ketiban sama lampu udah belum dia. Benar ya. Ra, kamu selama ini ada nggak yang belum tercapai dalam hidup kamu? Banyak. Apa tuh? Apa ya, banyak sih. Aku pengen beli rumah lagi. Amin. Pengen beli mobil lagi. Amin. Pengen banyak tanah. Aku Amin. pengen jadi juragan tanah. Amin. Aku pengen jadi travel umroh haji. Amin. Kebanyakan ya cita-citanya ya. Tapi nggak apa-apa deh, diomongin Ya, nggak aja apa-apa, boleh. tapi kan. Iya boleh Nggak bener. apa-apa kan, iya. Tapi menurut gue dalam hati gue nih pas dia ngomong gitu tadi, gue juga mau begitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih Kisyu? Di pikiran gue gitu. Tapi kamu bakal ngewujudin itu satu persatu nggak? Iyalah Kak, insya Allah. Pelan-pelan ya. Iya, apalagi kan sekarang udah ada Mas kan. Jadi aku tinggal leha-leha aja di rumah, dia ngurus gitu. Benar. Terus kamu ada niat rencana ngeluarin album lagi kapan nggak? Atau Aku ngeluarin sekarang single? lagi proses single. Jadi single ini ciptaan aku sendiri. Pinter banget Iya, sih. terus udah bikin video klipnya, jadi tinggal nunggu momen yang pas aja sih buat buat ngeluarin. ngeluarinnya gitu. Widih, Dari keren. sosmed belum? Belum. Ada berapa lagu? Ada berapa lagu? Satu. Satu lagu. Lagu. Dan Aku kan banyak baru nanya lu belajar. dia gak, Kita bocorin kalau Nggak boleh. gak boleh tuh. Lu di 2 baris dah, 2 baris. 2 baris. Oh, sempet dibocorin kan? Oh ya, aku sempat bocorin raw-nya doang. oh coba, ya itu udah sempat dibocorin. Iya sih. Dangdut kan, Ra? Dangdut. Lakinya mah baik, emang bininya belum gue injak belum ya. Kesel banget gue. Coba dong. Dikit aja, dikit aja. Dia lah. Kesel banget gue. Mantap. Santai. Ntar kayu usir deh, sabar. Usir deh, Sabar, Kak. sabar. Bakar deh. Sabar. Gimana lagunya, Mas? Oh. Merana hati
engkau tinggalkanku. Enak lagi. Si Rara emang suaranya enak ya. Kita lihat mukanya tuh. Emang kayak Rara tuh suaranya bagus banget loh. Ya Allah, ya kan inspired by Ayu Tapi Ting Ting. Kayu nggak bisa Ra punya suara yang kayak gitu lembut gitu Nggak nggak usah Kak, bisa. udah Kak. Nanti Iya, serak Kayu tuh nggak bisa. nggak usah Kak, lembut. nanti job awal diambil Kakak semua aja. Nggak apa-apa, Kakak di situ. Ya udah kita doain mudah-mudahan single Rara nanti keluar. Amin ya Allah. Kita support, kasih tau Kayu, nanti Kayu bantu buat. Hidup Ayu Ting Ting. Pokoknya nggak usah sungkan-sungkan minta bantuan sama Kayu. Karena kan Rara udah meluangkan Oh, waktunya minjem ke duit sini. kali 500 juta. Nggak usah. kamu jangan suka minjem duit gitu, Ra. Aku jadi trauma. Siapa sih? Nggak, pokoknya kita doain ya, mudah-mudahan single Rara nanti kalau keluar booming. Amin ya Bisa Allah. diterima sama Amin seluruh ya Allah, masyarakat amin ya Indonesia. Dan ingat kalau ada apa-apa, Kayu siap bantu dan siap support. Masya Allah. Makasih sekali lagi Rara udah datang ke Udah Tushy ini, TV. cepet banget. Ya belum, ntar kan ada lagi kita yang kedua. Oh, iya. Jangan lama-lama. Oh, iya. Jangan lama-lama. Ya pokoknya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Lala Rida. Lala Lady Rara. Lala Rida. Rara. Itu temponya parah. Dibalik. Lala Aduh, Rida. lah. Yuk kita mulai ini ya. Jamet ya. Lupa lirik saat live nyanyi atau suami marah. Juri Lida, Inul Daratista, Nasar, Dewi Persik, Saskia Gotik, Soimah. Aduh. Tanah. Nyawer gitu kan. Aduh. Emang enak Orang banget, apalagi kok. pakai dolar ya. Iya kan? Aduh, gila enak banget itu mah, nggak pulang nggak apa-apa deh. Sampai suara hilang Iya, juga sampai gue suara- sanggupin.